Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di universitas atau di perguruan tinggi. Khususnya bagi teman-teman TPB ITB. Oke, teman-teman lanjutkan masih tentang tema medan listrik. Wah, lumayan cukup banyak ya materinya. Oke, kita akan meninjau sebuah kasus itu tentang muatan listrik akibat muatan garis. Nah, muatan garis ini biasanya batang homogen gitu ya, batang bermuatan. Ya, contohnya misalkan yang ini video part 1, nanti muatan garisnya batang homogennya ada satu lagi titik yang lain. Kemudian saya akan tinjau misalkan muatan garis berupa lingkaran, video yang selanjutnya ya. Jadi kalau muatan garis teman-teman pasti memahami bahwa rapat ada kerapatannya adalah lambda Q per L seperti ini ya. Jadi ini adalah satu dimensi ya, dimensi. Jadi dalam video ini akan menguraikan tentang satu dimensi ya. Nah, jadi ada sebuah batang tipis gitu ya, tipis sekali gitu kan. Nah di sampingnya ada sebuah titik gitu, misalnya sebuah titik P gitu. Nah ini si batang tipis ini ya, muatan garis ini kerapatannya lambda positif ya, positif. Nah berarti kerapatannya adalah lambdanya adalah Q dibagi L teman-teman ya. Jadi di setiap titik ini ada Q per L nya. Oke, tergantung panjang L nya. Jadi ini panjangnya L, si panjang garisnya. Oke, pertanyaannya adalah biasanya tentukan medan listrik di titik P ya. Medan listrik di titik P akibat muatan garis itu. Oke, langkah pertama teman-teman harus membuat sebuah partisi ya. Karena kita tidak akan meninjau langsung sebuah benda begini, enggak. Tapi kita tinjau partisi ya, sebuah partisi. Partisi itu sebagai sebuah bagian yang kecil yang mewakili si muatan garis totalnya ya. Misalkan ini adalah DQ. Nah, DQ itu ya, sebagian kecil. Oke. Nah, ini panjangnya misalkan ini adalah apa teman-teman? Oh iya, ini ada A gitu ya. Ini ada X. Nah, gitu ya. Jadi panjang dari titik P ke ujung itu ada A, misal ada nilainya A ya. Nah, kemudian dari ujung batang ke ujungnya adalah L. Oke, setelah kita bentuk partisi DX, DQ, berarti sebagian partisi ini jaraknya adalah jadi DX ya. Karena sumbu X, jadi kita memisahkan DX. Kalau nanti sumbu Y, teman-teman misalkan DY ya. Oke, berarti teman-teman tulis medan listrik di titik P. Oke, arahnya kemana? Karena ini muatan positif, berarti arahnya pasti menuju menuju titik itu. Berarti ke sini teman-teman arahnya. Oke, berarti arahnya ke kiri, negatif X, ya, negatif I topik. Kemudian kita tuliskan K dQ per R kuadrat, kuadrat di sini ya. Mutlaknya kuadrat integral ya. R topinya tadi min. Nah, ini itu vektor satuan, arahnya ke kiri dan nilainya I topi ya, besarnya 1. Nah, teman-teman langsung K integral. Nah, dQ-nya berarti dari sini. Q adalah lambda L. Berarti kalau sebagian kecil adalah lambda DL. Nah, karena kita misalkan DX, sumbu X, berarti DL-nya kita ganti jadi DX. Nah, seperti itu ya. Seperti ini. Jadi teman-teman masukin sini lambda DX per, nah R itu siapa? R itu adalah jarak dari partisi ke titiknya, ke titik yang ditinjau. Berarti ini teman-teman R. Nah, gitu. Oke, berarti R-nya apa teman-teman? R-nya adalah X ya. Dari sini ke sini tuh X. Nah, gitu, X kuadrat. Oke, seperti itu ya. Nah, lambdanya konstan. Oke, kita keluarkan menjadi sebuah integral dx x kuadrat aja ya. Batasnya dari mana? Batasnya dari ujung sini, yaitu dari ujung ke ujung. Jadi kalau mengintegralkan itu adalah siapa yang dijumlahkan. Di sini kan yang dijumlahkan adalah elemen muatan-muatan garis. Dari mana? Dari ujung sini ke ujung sini. Berarti dari A ya kan, acuannya titik P. Berarti dari A sampai A plus L. Berarti batasnya dari A sampai A plus L. Oke, kita pindah, kelihatan.
Nah, berarti vektor medan listrik di titik P itu akibat muatan garis adalah K lambda teman-teman integral. Nah, X kuadrat itu kalau lebih bagusnya kita naikkan aja jadi X min 2 ya. X min 2 dx dari A sampai A plus L. Oke, X min 2 berarti teman-teman gampang ini integralkan dinaikkan pangkatnya. Jadi X pangkat min 1 naik ke atas tambah 1, yang bawahnya juga jadi pangkat min 1 ya. Batasnya dari A plus L menjadi A. Seperti itu. Oke, kita menjadi min K lambda. Oke, di sini masih ada min I ya. Karena vektornya min I. Oke. Nah, menjadi seper X ya, berarti seper X. Nah, batasnya dari A plus L A min I topi. Oke. Nah, kemudian min I topi nggak apa-apa, tetap aja. Oke. Minnya ke dalamin aja ya, ke dalamin aja. Jadi nanti yang pertama min 1 per A plus L, oke, dikurangi min seper A. Nah gitu. Ini tetap min I topi. Oke. Nah ini jadi min jadi positif. Jadi saya tulisnya K lambda dalam kurung 1 per A min 1 per A plus L. Arahnya ke I topi. Min I topi. Nah teman-teman bisa sederhanakan. Jadi yang bawahnya tuh A plus L boleh, A dalam kurung A plus L boleh, silahkan. Berarti yang atasnya yang ini A plus L dalam kurung dikurangi A. Nah, jadi kan hilang A nya. Oke. Hilang A nya. Nah, jadi di titik P adalah K lambda, L nya tinggal 1 di atas, L plus A plus L. A plus L dalam kurung arahnya ke min I topi. Nah ini teman-teman, seperti itu ya, min I topi ya. Jadi medan listrik di titik P akibat muatan garis besarnya ini teman-teman ya. Jadi integralnya hanya integral biasa, belum terlalu sukar, belum terlalu rumit. Nanti kalau titiknya berbeda, bukan di sepanjang garisnya, misalkan nanti di video selanjutnya misalkan di atasnya. Nah ini agak cukup rumit, membutuhkan teknik integral yang cukup rumit sedikit lah, nggak apa-apa ya. Kita buka lagi kalkulusnya ya. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan contoh kasus muatan garis yang menyebabkan medan listrik ya di titik di sekitarnya. Yang bagian ke-1 ya, nanti bagian kedua dan ketiganya ditunggu video selanjutnya. Sampai jumpa, salam berfisika.com.